Salam sejahtera sahabat kita semuanya. Gimana kabar? Kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan di hari ini, di mana kita ketemu dengan di accounting perhotelan. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang terkait dengan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai chart of account, yang nanti akan kita coba untuk memahami yang terkait dengan mengenai hal-hal hotel service knowledge. Jadi sebelum kita meneruskan ke jurnal atau input jurnal harian, alangkah baiknya pada kesempatan ini, kalau kemarin kita sudah mengenal yang terkait dengan pengertian dan pemahaman chart of account, sekarang kita memasuki yang tahap kedua, yaitu yang terkait dengan pemahaman mengenai service atau hotel service knowledge, ya, di mana yang terkait dengan ini nantinya akan menjadi arahan untuk kita melaksanakan input jurnal harian yang ada di operasional back office. Ya, penasaran apa itu hotel service knowledge? Ya, pemahamannya. Jadi yang terkait dengan service itu adalah segala macam peralatan atau perlengkapan hotel yang merupakan bahan dipakai habis. Sekali lagi, segala macam peralatan atau perlengkapan hotel atau yang disediakan oleh hotel yang merupakan bahan dipakai habis, ya, untuk menunjang pelayanan kepada tamu yang menginap di hotel tersebut. Ya, jadi itu ya mengenai yang terkait pemahaman service dulu. Itu. Ya. Selanjutnya, apa yang menjadi cakupan pada hotel service ini? Pada dasarnya banyak sekali ya sebetulnya terkait perlengkapan yang dibutuhkan oleh sebuah hotel agar dapat respon yang positif dari pelanggan-pelanggannya. Nah, di sini yang terkait dengan perlengkapan atau peralatan hotel itu sendiri banyak sekali ya, seperti perlengkapan untuk yang terkait di kamar mandi, di kamar, di lobi, di kitchen, dan juga di semua office yang ada di departemen tersebut. Itulah yang akan dikondisikan terkait dengan berbagai macam service atau perlengkapan tadi. Itu ya, jadi cakupannya meliputi menyeluruh terhadap segala perlengkapan ataupun peralatan yang habis pakai yang digunakan untuk operasional keseharian di hotel, yang tentunya semua departemen menggunakannya. Itu ya. Dan ini tujuan utamanya adalah untuk fasilitas yang bisa dinikmati oleh tamu, baik yang bisa dibawa pulang maupun yang tidak bisa dibawa pulang oleh tamu yang bersangkutan. Tuh. Nah, di sini untuk macam-macam service akan kita bagi beberapa bagian. Ini bisa kita lihat ada cleaning service, ada guest service, ada paper service, selanjutnya ada printing and stationery, lalu ada printed form, promotion material, laundry service, kitchen service, dan yang terakhir adalah engineering service. Ya, kita akan membahas yang terkait dengan semua ini biar nanti kita tahu yang terkait dengan macam-macam perlengkapan yang ada di hotel yang nantinya bisa kita masukkan dalam input jurnal harian, yang nantinya akan memahami juga mengetahui yang terkait dengan biaya-biaya. Ya, ini berkaitan dengan expense. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari cost, sekarang kita akan memahami yang terkait dengan expense, dan expense ini nanti akan dikondisikan dalam bentuk jurnal. Makanya alurnya setelah kita memahami chart of account, apa pemahaman mengenai COA, lalu baru kita ke yang terkait dengan nama-nama. Ya, kalau kemarin adalah kode akun, sekarang nama akun. Nah, nama akun inilah nanti yang akan dikondisikan terkait dengan expense dari masing-masing departemen yang tertuang dalam berbagai macam service yang digunakan oleh departemen tersebut. Itu ya. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cleaning service. Kalau kita mendengar kata clean berarti kan langsung ya
pemahaman kita atau mindset kita itu tertuju pada kebersihan. Nah, itu yang paling mudah dipahami. Jadi, cleaning service adalah segala perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam menjaga kebersihan rumah tangga hotel. Nah, kebersihan rumah tangga hotel, baik kebersihan kamar maupun area hotel lainnya. Nah, cleaning service ini sangat berpotensi sekali harus diketahui oleh seorang karyawan di bagian tata graha atau housekeeping terkait dengan tugas utama dari keberadaan housekeeping departemen selaku tata graha yang mengelola kebersihan semua area hotel. Nah, itu ya. Jadi titik fokusnya pada di housekeeping departemen. Makanya bagi semuanya yang tertarik di housekeeping harus paham terkait cleaning service ini. Dan ini memang yang paling banyak memakai adalah di bagian housekeeping departemen. Apa saja yang termasuk cleaning service? Ya. Dalam wujud atau bentuk itu ada zat cairnya, ada dalam bentuk padat, ada juga dalam bentuk bubuk atau powder, dan juga ada dalam bentuk pasta. Nah, jadi itulah ada 4 bentuk atau wujud dari cleaning service. Nah, itu. Baik, kita langsung lanjut aja. Setelah kita memahami bentuk dan wujud, kita mengerti terkait dengan jenisnya. Nah, jenisnya kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah deterjen. Lalu yang kedua adalah kandungan serbuk kasar atau abrasive cleaner. Dan yang ketiga adalah kandungan asam atau lebih dikenal acid cleaner. Nah, apa saja itu yang terkait dengan deterjen? Ya. Deterjen itulah sejenis sabun yang merupakan produk deterjen yang paling lama dan masih sangat efektif dalam menghilangkan kotoran. Kita kenal deterjen ini mempunyai kandungan bahan alkali yang ringan, termasuk juga pH-nya juga 0 ya. Istilahnya pH-nya adalah standar. Dan ini sangat efektif di dalam melenyapkan kotoran yang menempel pada lantai maupun juga dinding. Salah satu contoh dari deterjen ini adalah kita sudah tahu ya, sabun colek. Itu yang biasa digunakan untuk mencuci piring atau juga yang terkait dengan baju juga bisa. Nah, itu adalah sabun colek itu adalah merupakan deterjen pembersih yang pH-nya 0. Itu ya. Jadi standar, jadi tidak ada efek samping yang terkait kimiawinya. Itu yang terkait dengan deterjen. Lalu yang kedua terkait dengan kandungan serbuk kasar. Ya, itu abrasive cleaner. Bahan pembersih yang berbentuk serbuk atau berserbuk. Ini contohnya apa? Kita tahu ya, biasa kita kalau di rumah tangga itu kan ada rinso, ada kit, dan juga film dan lain sebagainya. Itulah yang berkait dengan butir-butiran serbuk itu adalah yang mengenai kandungan serbuk kasar. Lalu yang ketiga, ini yang terkait dengan kandungan asam atau acid cleaner. Bahan pembersih yang mengandung asam kegunaannya adalah untuk menghilangkan noda-noda yang tidak bisa dihilangkan dengan jenis kimia lainnya, ya, seperti noda karat, warna kusam kuningan, dan juga noda kerak yang membandel ya di permukaan lantai atau juga yang terkait dengan di dinding. Nah, ini biasanya dalam pemahaman ini ataupun dengan penggunaan chemical ini kita harus menggunakan pengaman dalam hal ini baik sarung tangan maupun juga sepatu ya. Jadi nanti kita bisa mengkondisikan jangan sampai nanti kena kulit, soalnya sangat apa sekali ya, sangat ini sekali ya, berbahaya sekali kalau nanti kita tidak mengutamakan keselamatan, memperhatikan yang terkait dengan cara pemakaian daripada ini bahan ini yang terkandung dalam kandungan asam ini. Contohnya ada apa? Yaitu adalah MPC atau multi-purpose cleaner yang terkait dengan bisa untuk membersihkan segala macam ini ya, namanya juga MPC ya, multi-purpose ya, multiguna lah. Contohnya biasa digunakan di housekeeping yang terkait dengan untuk lantai juga bisa, untuk yang di kitchen juga bisa, gitu ya.
Lalu ada juga yang namanya glass cleaner, ya, itu yang terkait untuk membersihkan kaca. Sebelum itu juga ada go getter, itu biasanya kita kenal untuk pembersih kerak membandel di kamar mandi, itu ya. Ada juga furnishing furniture polish atau furnisign atau sin up, itu sama saja, itu yang terkait dengan polish atau semir untuk perabotan yang berupa dari kayu, ya, atau meubiler, itu untuk memperkilat daripada tampilan furniture. Itu adalah furniture polish atau yang dikenal kadang-kadang juga furnisign atau sin up, itu ya. Itulah hal-hal yang terkait dengan pemahaman mengenai cleaning service yang terbagi dalam 3 kategori tersebut. Paham ya? Jadi cleaning service itulah yang terkait dengan contoh-contohnya sudah bisa dipahami. Ya, lanjut kita terkait dengan guest service. Nah, ini dimana guest service ini adalah segala perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh pihak hotel untuk keperluan tamu selama menginap. Nah, biasanya ini merupakan kebutuhan tamu sehari-hari dan biasanya bisa dibawa pulang oleh tamu. Namun demikian, ada beberapa yang tidak boleh dibawa tamu juga. Baik, penasaran apa saja yang terkait dengan guest service yang bisa dibawa pulang dan tidak bisa dibawa pulang? Itu ya. Ya, yang pertama kita kondisikan menjadi 3 kategori guest service itu. Yang pertama adalah guest expendables atau giveaway, expendables atau giveaway, lalu guest essentials atau non giveaway, dan yang terakhir adalah guest loan item, ya. Kita bahas satu persatu apa saja yang termasuk giveaway, non giveaway, dan loan item. Nah, tuh. Nah, di sini untuk yang guest expendables atau giveaway adalah barang-barang perlengkapan tamu yang disediakan oleh hotel kepada tamu selama menginap, dan ini bisa dibawa pulang sebagai souvenir. Nah, ini apa saja itu? Ada contohnya ya. Biasanya kita di kamar itu kan kebanyakan ada yang adalah clipper, ada matches atau korek api, lalu ada bed soap, shower gel, toothpaste, toothbrush, dan juga yang terkait dengan shower cap dan lain sebagainya, yang intinya bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan atau souvenir. Itulah yang namanya guest expendables atau giveaway. Itu yang pertama. Lalu kategori guest service yang kedua yang terkandung dalam atau yang termasuk dalam guest essentials atau non giveaway. Jadi adalah barang-barang atau bahan-bahan kebutuhan tamu selama menginap di dalam kamar hotel yang pada umumnya tidak habis terpakai. Ingat ya, tidak habis terpakai atau tidak dapat dibawa pulang. Contohnya apa? Ini yang terkait dengan sheet atau linen, ya. Tuh, lalu yang kedua juga towel. Nah, ada bathrobe. Nah, itu hanger. Nah, itu adalah yang terkait mengenai non giveaway, guest service yang tidak bisa dibawa pulang atau tidak boleh dibawa pulang. Sedangkan yang kategori ketiga adalah guest loan item, di mana ini barang-barang atau kebutuhan tamu yang pada umumnya tidak tersedia di kamar tamu tetapi disediakan tamu dengan sistem sewa. Nah, ini ya. Contohnya apa? Alat pengering rambut, iron atau iron board. Tetapi ada beberapa hotel yang menyediakan secara cuma-cuma. Tapi sebetulnya ini adalah kelompok yang terkait dengan sistem sewa. Tergantung pada manajemen masing-masing hotel. Itu ya. Itulah yang terkait dengan pemahaman mengenai guest service. Sampai di sini paham ya? Yang tadi adalah cleaning service, yang kedua adalah guest service. Soalnya 2 kategori ini yang paling sering dipakai untuk menunjang ketersediaan di kamar tamu. Tuh. Selanjutnya paper supplies. Kalau kita bicara mengenai paper, berarti kita
langsung kepada kertas ya. Jadi ini adalah segala perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh hotel dan digunakan oleh Departemen Food and Beverage. Nah, jadi departemen yang terkait dengan pelayanan makanan dan minuman. Contohnya apa saja? Yang terkait dengan paper supplies itu adalah meliputi ada coaster, tisu, ada aluminium foil yang biasa untuk makanan, juga ada koktail tisu, topi cook. Nah, ini juga yang terkait dengan yang namanya paper supplies. Itu ya, paham ya? Jadi yang terkait dengan itu. Selanjutnya, printing and stationery. Nah, kalau kita sudah memahami ini, berarti biasanya kita yang terkait mindset kita ke arah yang mengenai alat tulis. Memang benar, yang terkait dengan printing and stationery itu adalah segala perlengkapan atau peralatan keperluan kantor atau ATK yang disediakan oleh hotel dan digunakan untuk keperluan kantor tiap-tiap departemen yang ada di hotel tersebut. Contohnya ada binder, ada buku, ada karbon, paper, ada stapler dan lain sebagainya yang terkait dengan ATK. Ada pensil juga. Jadi semuanya yang terkait dengan ATK atau kantor itu adalah masuknya adalah di printing and stationery. Paham ya? Baik, kita lanjut. Sekarang tadi ada printing stationery, di sini ada printed form. Apa bedanya sama-sama print? Ya, ada bedanya. Jadi kalau sama-sama yang terkait dengan bentuk kertas, di sini juga dalam bentuk buku, segala perlengkapan atau peralatan cetakan. Ya, cetakan ya yang disediakan hotel untuk keperluan laporan departemen hotel. Jadi printed form itu beda dengan printing stationery. Kalau printed form ini berkaitan dengan buku cetakan yang disediakan oleh hotel untuk keperluan laporan dari yang digunakan tiap departemen. Contohnya ada marketplace. Marketplace itu kan ada ini ya apa tuh? Kalau ada beberapa hotel yang masih menggunakan sistem seperti ini, jadi manual atau sistem komputer, ada komputernya, tetapi juga ada backup manualnya yang terkait dengan form-form yang digunakan. Jadi inilah printed form itu yang namanya form-form yang digunakan oleh hotel. Ya, di sini ada market list, ada PR itu adalah purchase requisition, PO itu adalah purchase order, dan WO itu adalah work order. Di front page juga ada nama adalah cash receipt, itu kan dalam bentuk buku, lalu juga ada adjustment. Ya, dan masih banyak lagi yang terkait dengan cetakan-cetakan untuk keperluan pelaporan di departemen hotel. Itu ya, itu adalah masuk dalam kategori printed form. Oke, selanjutnya adalah promotion material. Nah, kalau kita sudah bicara promosi, berarti ini berkaitan dengan sales and marketing. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, yang terkait dengan promotion material itu adalah perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh hotel yang berisi mengenai informasi produk dan servis yang dijual hotel. Jadi sangat jelas, ini kebanyakan berkaitan dengan sales and marketing departemen. Ya, contohnya apa? Brosur hotel itu kan biasanya dikondisikan yang terkait untuk mengenai produk yang dijual oleh hotel. Lalu ada souvenir. Nah, ini adalah merupakan jenis servis dari hotel. Biasanya tamu-tamu VIP atau langganan itu juga dikasih souvenir, mungkin dalam bentuk jam, dinding, atau juga dalam bentuk tanggalan, itu ya juga yang, dan juga yang lain-lainnya. Termasuk juga untuk flyer, itu ya, untuk flyering itu kan biasanya kita menyebar flyer yang terkait di beberapa titik kota yang terkait dengan spanduk juga bisa. Inilah namanya promotion material. Itu ya. Baik. Selanjutnya kita terkait dengan yang namanya laundry supplies. Nah, laundry supplies itu juga ada ya. Jadi yang terkait dengan perlengkapan yang disediakan oleh hotel yang berupa serta chemical-chemicalnya yang digunakan oleh laundry departemen. Contohnya apa? Bags atau yang terkait dengan tas besek ya.
Lalu ada juga laundry bag-nya. Ada juga plastik packing karpet yang digunakan biasanya untuk mengepak karpet. Dan beberapa chemical seperti Perclone, seperti apa ya, misalnya yang bermerek-merek itu kita banyak sekali yang terkait dengan laundry surface-nya ya. Ada Perclone, ada apa? Biodet, ada Scormic dan lain sebagainya. Itulah yang terkait dengan laundry surface. Nah, itu ya. Dan yang selanjutnya adalah kitchen supplies. Nah, tentunya kitchen supplies ini juga merupakan perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh hotel dan digunakan oleh bagian kitchen atau dapur hotel. Contohnya apa saja itu ya? Itu yang terkait dengan peralatan yang sering dipakai, yaitu ada gas LPG ya untuk memasak. Lalu juga ada sterno jelly untuk menghangatkan. Ya, kalau tidak ada sterno jelly dia diganti dengan parafin yang biasanya digunakan di restoran-restoran untuk menghangatkan atau memanaskan berbagai menu masakan. Nah, itulah salah satu yang terkait dengan kitchen supplies. Ya, itu ya. Paham sekarang ya, sudah mulai terbuka semuanya cakrawalanya biar nanti ini nantinya bisa kita masukkan ke jurnal masing-masing. Oh, ini masuknya di printing stationery. Oh, buku itu masuknya buku apa dulu? Kalau buku tulis ya printing stationery. Tapi kalau buku yang terkait mungkin apa itu yang terkait dengan form adjustment, oh itu berarti masuknya printed form. Oh ini anu kok tisu ini, tisu berarti maksudnya paper supplies. Nah itu ya, itu jadi nanti kalau setiap ada barang-barang yang datang, kita input jurnal, kita paham. Oh ini masuk cost, ini masuk expense. Kalau ada barang datang yang berupa sayur-mayur, itu berarti kita input jurnalnya ke cost. Kalau yang terkait barang-barang material, kita inputnya ada di supplies. Apa saja, apa dulu itu masuknya. Oh ya, jadi tergantung daripada masing-masing yang terkait dengan tipenya yang untuk supplies ini. Ya, itu. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah engineering supplies. Nah, ini biasanya perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh hotel untuk menjaga peralatan dan gedung hotel. Ya, biasanya digunakan oleh engineering meliputi bisa oils, small tools itu yang terkait dengan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk maintenance, ya ada obeng, ada tang dan sebagainya. Lalu juga ada yang terkait dengan peralatan di kamar mandi yaitu shower jet, head shower, salon itu kan juga termasuk dalam kategori engineering supplies. Nah itu ya, itulah yang terkait dengan pemahaman mengenai hotel supplies knowledge ya. Jadi dan nanti dalam kelas ini kita bisa lebih paham sebelum kita menginput atau edit jurnal di sistem. Sudah tahu apa tuh pemahaman mengenai chart account yang terkait dengan bagian akun, baik itu kode akun maupun nama akun. Lalu sudah tahu yang terkait dengan supplies atau expense yang akan dibebankan. Nah, tinggal nanti eksekusi. Di pertemuan berikutnya kita akan mencoba bersama-sama untuk berlatih input jurnal harian yang terkait dengan pemahaman mengenai sistem COA ini tadi yang berkaitan dengan laporan keuangan harian hotel. Nah, nantinya kita bisa mengkondisikan, mengakumulasikan berapa besaran biaya atau yang terkait dengan pengeluaran yang kita keluarkan per departemen gitu ya. Makanya kan di hotel itu kan sistem akuntansinya departemental karena departemen bersangkutan melaporkan hasil revenue maupun biaya. Termasuk hari ini kita mempelajari yang terkait biaya-biaya, macam-macam biaya, kategori biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen. Nah itu ya, baik itu. Ya itulah yang terkait dengan pemahaman materi pada sesi kali ini. Ya, itulah. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ada bisa lagi untuk kedepannya lebih mampu lagi. Dan jangan lupa, memang dalam tool ini kita harus berlatih ya. Ada beberapa pelatihan yang akan tersaji nantinya. Ya, itulah.
Semoga ini bermanfaat, dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, nantinya kita bisa sambungkan di pertemuan berikutnya. Ya, yang tak kalah menarik ya. Tetap senantiasa pada channel ini. Kita bertemu lagi di sesi yang berikutnya yang tak kalah menarik dan sangat berbobot, yang nantinya kita bisa menambah wawasan kita. Tetap semangat, jaga kondisi, dan senantiasa bahagia. Itulah yang paling utama. Amin.